Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Konstat. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai soal latihan dari kalimat efektif ya. Sebelumnya, kita bahas dulu PR yang ada di video sebelumnya. Soalnya seperti ini, tentukan apakah kalimat berikut efektif atau tidak efektif dan apa alasannya. Nomor 1. Nora adalah merupakan salah satu murid yang berprestasi. Di sini kayaknya di sini permasalahannya di sini ya, teman-teman. Kemudian yang kedua, kakak pergi ke toko dan ibu membeli roti juga selai. Ini kayaknya di sini atau juga di sini bisa jadi. Nomor 3, bulan lalu banyak kucing yang divaksin secara gratis. Ini tidak ada masalah. Kemudian yang keempat, Banten merupakan provinsi yang berada di Pulau Jawa. Ini juga tidak ada masalah. Nomor 5, ada beragam macam aksesoris yang dijual di sana. Ini juga sepertinya permasalahannya ada di sini ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat saja pembahasannya secara langsung. Nomor 1, Nora adalah merupakan salah satu murid yang berprestasi. Ini bukan merupakan kalimat efektif, atau ini merupakan kalimat yang tidak efektif bahasanya. Permasalahannya ada di adalah dan merupakan. Karena ini merupakan kalimat yang digunakan yang maknanya itu sama gitu dan digunakan sekaligus gitu. Dua kalimat yang bermakna sama digunakan secara bersamaan dalam satu kalimat. Kalimat efektifnya menjadi seperti ini. Nora adalah salah satu murid yang berprestasi. Kemudian nomor 2, kakak pergi ke toko dan kakak membeli, ini bukan kakak ya, kalau di soalnya itu ibu ya. Jadi ini kakak pergi ke toko dan ibu membeli roti juga selai. Kalimat ini juga tidak efektif. Kalimat efektifnya seperti ini. Kakak pergi ke toko, koma, tambahkan koma, dan ibu membeli roti serta selai. Ini kenapa seperti ini? Karena ini nih kayak dua kalimat itu gitu loh, teman-teman. Jadi ini dua kalimat yang saling berbeda. Jadi kakak pergi ke toko, ibunya membeli roti serta selai. Jadi kita harus tambahkan koma di sini. Sehingga kalimatnya itu jelas dan tidak ada ambigu gitu. Selanjutnya untuk nomor 3, bulan lalu banyak kucing yang divaksin secara gratis. Ini merupakan kalimat efektif. Nomor 4, Banten merupakan provinsi yang berada di Pulau Jawa. Ini juga merupakan kalimat yang efektif. Kemudian nomor 5, ada beragam macam aksesoris yang dijual di sana. Ini bukan kalimat efektif ya, teman-teman. Kalimat ini tidak efektif gitu. Karena kenapa? Karena ada beragam macam ini tadi. Dia digunakan secara bersamaan, sedangkan dua-dua kalimat ini, beragam dan macam ini sudah menunjukkan bahwa kata ini nih jamak gitu. Aksesorisnya itu jamak. Jadi kita gunakan salah satu saja. Ini beragam ya. Ada beragam aksesoris yang dijual di sana. Jadi jawabannya itu nomor 1 tidak efektif, nomor 2 tidak efektif, nomor 3 efektif, 4 efektif, dan nomor 5 tidak efektif. Oke, selanjutnya kita bahas contoh soal kalimat efektif. Dimulai dari nomor 1. Cermati teks berikut. Setelah pembelajaran di kelas berakhir, kepala sekolah bersama guru-guru mengadakan rapat. Dalam rapat itu, membicarakan kelulusan siswa kelas 12. Pertanyaannya, perbaikan kalimat tidak efektif yang bercetak miring pada paragraf tersebut dengan cara, jadi kita udah dikasih tahu nih ya, kalimat yang harus kita ubah itu adalah yang bercetak miring ini gitu. Sebenarnya kalau bentuk soal seperti ini, dia semakin memudahkan kita, jadi kayak udah dikasih tahu gitu ya, kalimat yang tidak efektifnya yang mana. Oke, A, mengganti. Ini bukan mengganti ya teman-teman, jadi ini menghilangkan. Saya salah mengetiknya. Menghilangkan. Menghilangkan kata dalam yang terletak sebelum merapat. Jadi kita cross check lagi di sini. Ininya kita hapus.
Setelah pembelajaran di kelas berakhir, kepala sekolah bersama guru-guru mengadakan rapat. Rapat itu membicarakan kelulusan siswa kelas 12. Menurut saya ini bisa ya, teman-teman. Lalu yang kedua, membubuhkan tanda koma di belakang kata itu. Jadi di sini ya tempat komanya. Dalam rapat itu, membicarakan kelulusan siswa kelas 12. Ini agak ambigu. Kemudian kata membicarakan diganti dengan kata berbicara. Setelah pembelajaran di kelas berakhir, kepala sekolah bersama guru-guru mengadakan rapat. Dalam rapat itu berbicara, ini juga enggak ya teman-teman. Kalau misalnya dibicarakan bisa jadi ini, tapi kalau berbicara tidak. Lalu menghilangkan kata itu, pilihan jawaban D, menghilangkan kata itu, ini dihilangkan. Kita baca lagi. Setelah pembelajaran di kelas berakhir, kepala sekolah bersama guru-guru mengadakan rapat. Dalam rapat membicarakan, ini juga enggak ya teman-teman, rancu, ambigu jadinya. Kemudian untuk option E, menambahkan tanda koma di belakang kata siswa. Ini. Kita baca dulu. Setelah pembelajaran di kelas berakhir, kepala sekolah bersama guru-guru mengadakan rapat. Dalam rapat itu membicarakan kelulusan siswa kelas 12. Ini juga enggak ya, teman-teman? Sehingga jawabannya itu adalah pilihan jawaban yang A, teman-teman. Menghilangkan kata dalam yang terletak sebelum kata rapat. Sehingga kalimat efektifnya menjadi, setelah pembelajaran di kelas berakhir, kepala sekolah bersama guru-guru mengadakan rapat. Rapat itu membicarakan kelulusan siswa kelas 12. Oke. Selanjutnya, nomor 2. Kepada semua siswa peserta lomba agar segera masuk ke dalam ruang seleksi. Pelaksanaan lomba akan segera dimulai. Agar kalimat tersebut efektif, kata yang dihilangkan adalah di kalimatnya ini ya, dari sini hingga ke sini. Ini pertanyaannya. Dan jawabannya yang A, yang dihilangkan itu adalah kita coba hilangkan dulu kalimatnya, terus kita baca lagi gitu ya. Pilihan jawaban yang A, hilangkan kata semua, kemudian lomba, dan masuk. Kita baca, kepada siswa peserta, ini enggak ya teman-teman. Lomba ini enggak bisa dihilangkan ya, karena ini objeknya gitu. Jadi ini juga salah karena ada lomba. Kemudian peserta ini juga nggak bisa ya menurut saya. Coba kita lihat lagi. Untuk pilihan jawaban yang kita satu-satu ya, kita coba yang B. Kepadanya dihilangin, siswanya juga, segeranya juga. Semua peserta lomba agar masuk ke dalam ruangan seleksi. Pelaksanaan lomba akan segera dimulai. Ini bisa ya. Kita cek untuk option yang C. Yang dihilangkan adalah semua, peserta, dan agar. Semua, kemudian peserta, dan agar. Kita baca lagi, kepada siswa lomba, enggak ya teman-teman, batas ini aja kalian sudah langsung berhentikan membacanya, langsung dieliminasi. Kemudian E, kepada semua dan masuk, itu yang dihapus ya. Oke, kita hapus dulu. Kepada semua dan masuk. Ini juga enggak ya teman-teman, coba kita baca. Siswa peserta lomba agar segera ke dalam ruang seleksi. Kalau dia dihilangkan semuanya, itu kan menghilangkan informasi di kalimatnya gitu ya. Jadi ini juga salah, sehingga jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Kata yang dihilangkan adalah kepada, siswa, dan segera. Kalimat efektifnya menjadi semua peserta lomba agar masuk ke dalam ruang seleksi. Pelaksanaan lomba akan segera dimulai. Oke, selanjutnya nomor 3. Para hadirin semua yang sangat terhormat, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Semoga amal budi para ibu bapak mendapat imbalan dari Tuhan. Agar kalimat satu menjadi kalimat efektif, kata yang harus dihilangkan adalah, oke teman-teman, untuk mengerjakan soal seperti nomor 3 ini, kalian jangan lihat lagi nomor 2 ya teman-teman. Nggak usah baca lagi karena dia kenapa yang ditanyakan itu cuma nomor 1. Ini juga pertanyaannya masih sama, kata yang harus dihilangkan adalah kata yang mana. Nah, ini adalah sebagai apa ya?
Sebagai informasi kepada semuanya yang akan mempersiapkan SKD CPNS tahun ini, bahwa kesulitan di soal bahasa Indonesia itu untuk kalimat efektif gitu ya, adalah ketika dia memberikan kita sebuah kalimat, katakanlah kalimatnya itu tidak efektif teman-teman, misalkan seperti bentuk soal nomor 3 ini, kemudian kita diminta untuk menghilangkan kata mana yang membuat kalimat di soalnya itu menjadi efektif. Yang harus kita lakukan itu adalah kita baca option A, misalkan ini ya, yang harus dihilangkan adalah hadirin, sangat, dan yang. Ini hadirin, kemudian sangat, dan yang. Jadi teman-teman, kita harus cross check semuanya, jadi try and error kita jadinya, sehingga itu memakan cukup banyak waktu, sehingga disarankan kepada kalian semua untuk agar membaca cepat ya teman-teman. Kalian harus balance, membaca cepat, dan dapat informasi yang dibaca. Jangan sampai kalian membaca cepat, tapi kalian tetap aja walaupun baca cepat, kalian bacanya berulang kali gitu. Itu kan juga tidak menghemat waktu kan. Jadi kalian harus belajar, misalkan di sini ya, di YouTube ini misalkan kalian baca ini soalnya, seberapa sih kecepatan kalian membaca yang membuat kalian itu tidak kehilangan informasi dari apa yang kalian baca. Jangan sampai kalian cepat, tapi kalian berulang-ulang kali. Ingat ya teman-teman, kalian harus latihan dulu untuk membacanya. Seberapa cepat kalian bisa membaca, yang kemudian itu tidak menghilangkan informasi apa yang kalian baca, sehingga menghindari kalian membaca soalnya berulang-ulang kali. Oke, karena sama saja tidak efektif kalian membaca cepat jika diulang-ulang dengan membaca pada kecepatan biasa saja, kecepatan normal saja. Oke, kalian harus timbang-timbang karena setiap orang akan memiliki kecepatan membacanya tersendiri, akan memiliki apa namanya ya, mereka memiliki standarnya sendiri-sendiri gitu. Jadi kalian harus kayak ya kemampuan saya batas mana sih gitu. Jadi kayak susun strateginya sendiri gitu ya teman-teman. Option yang A, yang dihapus adalah hadirin, sangat, dan yang. Ini hadirin, kemudian sangat, dan yang. Kalimatnya menjadi para semua yang, itu enggak ya teman-teman, para semua yang terhormat gitu. Karena hadirinnya dihapus. No. Kemudian yang kedua, yang dihapus adalah para, semua, dan sangat. Gitu. Yang dihapus adalah para, semua, dan sangat. Nah, kita lihat ya. Jadi kalimatnya seperti ini. Hadirin yang terhormat, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Ini bisa ya, teman-teman. Nah, ingat ya. Yang A tadi, kita kan udah hadirin. Kita coba hilangkan hadirin. Itu membuat dia tuh jadinya tidak aneh gitu ya kalimatnya, sehingga karena ini di option A ada hadirin, di option C ada hadirin, kalian langsung eliminasi saja. Kemudian untuk yang D teman-teman, ini sih yang membuat saya langsung eliminasinya itu karena terhormat. Terhormatnya aja deh yang kita hapus. Para hadirin semua yang sangat kami ucapkan terima kasih, itu saja juga tidak membuat dia menjadi kalimat yang efektif kan, sehingga ini juga dieliminasi. Sekarang, coba kita lihat option yang E, teman-teman. Katanya kalimat yang harus dihapus itu adalah para, sangat, dan yang. Sehingga kalimat yang menjadi hadirin semua yang terhormat, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi telah diberikan. Ini juga membuat dia tidak efektif ya teman-teman, sehingga pilihan jawabannya itu adalah yang B. Kata yang harus dihilangkan adalah para, semua, dan sangat. Oke? Kalimat efektifnya tadi menjadi hadirin yang terhormat, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Semoga amal budi para ibu bapak mendapat imbalan dari Tuhan. Nah, tipsnya teman-teman, ini tadi, kita kan tadi kan periksanya itu satu-satu ya, try and error-nya itu satu-satu. Kalau misalnya nanti di SKD real time-nya, kalian udah coba, misalkan dari yang A, kemudian yang B dapat jawabannya, kalau misalnya kalian udah benar-benar yakin, kalian nggak usah periksa lagi ya, bilang jawaban C, D, dan E itu memakan waktu, kalian bisa langsung next soal berikutnya. Oke? Kita lanjut lagi nomor 4. Berikut contoh kalimat yang efektif adalah A. Kami membedah tentang buku itu. B. Mereka menyetujui daripada keputusan itu. C. Film itu saya sudah tonton. D. Mereka menyetujui keputusan itu. Dan E. Orang-orang berlari di tempat yang ramai. Kita lihat.
Jawabannya adalah D, teman-teman. Mereka menyetujui keputusan itu. Kalau di sini kita lihat option yang A ya. Kami membedah tentang buku itu. Tentang ini kayaknya kayak salah tempat ya. Ini bukan kalimat yang efektif. Kalimat efektifnya menjadi seperti ini. Kami membedah buku itu. Option yang B, mereka menyetujui daripada keputusan itu. Kalimat tidak efektif. Kalimat efektifnya menjadi mereka menyetujui keputusan itu. Jadi daripadanya ini yang membuat dia tidak efektif, tentangnya juga membuat dia tidak efektif. Kemudian yang C, film itu saya sudah tonton. Juga menjadi tidak efektif karena kurang begitu jelas sih. Kalau misalnya saya baca film itu saya sudah tonton. Kayak lebih jelasnya seperti ini, saya sudah menonton film itu, gitu. Urutannya itu ya, teman-teman. Nah, yang D, kalimatnya sudah efektif, tidak perlu ada perubahan. Sedangkan untuk option yang E, orang-orang berlari di tempat ramai itu, ini tidak efektif. Kalimat efektifnya adalah orang-orang berlari di tempat ramai. Oke, kita lanjut. Untuk soal yang terakhir, soal kelima, kejahatan di mana tindakan kriminal hanya bisa dilakukan dengan menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Oke, eh, soalnya kalimat yang tidak jelas ini katanya akan menjadi efektif dengan perubahan sebagai berikut. A. Kejahatan tindakan kriminal yang dilakukan di dunia cyber. B. Kejahatan tindakan kriminal yang menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Kemudian yang C, kejahatan yang terjadi di dunia cyber, dan D, kejahatan yang terjadi menggunakan teknologi cyber. Sedangkan option yang terakhir, option E, kejahatan yang terjadi dengan menggunakan teknologi dan terjadi di dunia cyber. Kita pilih ya teman-teman, yang mana kalimat yang efektif dari option ini. Ini menurut saya tingkat kerumitan soalnya cukup rumit ya karena kita disuruh memilih gitu, bukan kayak memperbaiki gitu. Kita lihat jawabannya adalah yang E, teman-teman, kejahatan yang terjadi di dunia cyber. Sebenarnya itu juga bisa. Yang D ini juga cukup jelas sih menurut saya, kejahatan yang terjadi menggunakan teknologi cyber. Tapi coba kita lihat dulu pembahasannya seperti apa ya. Saya curiganya ini menggunakan teknologi, terjadi menggunakan, kemudian terjadi dengan menggunakan, itu cukup banyak kata yang digunakan dan itu cukup boros ya. Kalau misalnya yang E ini cyber, cyber ini juga cukup boros ya. Yang B maksudnya. Kalau misalnya yang B. Kalau yang A, kejahatan tindakan. Nah ini teman-teman. Kejahatan, tindakan, kriminal. Ini kan juga sebenarnya kalimat yang bermakna sama, tapi digunakan di saat yang bersamaan di dalam suatu kalimat gitu ya. Oke, kita coba lihat dulu pembahasannya seperti apa. Ini teman-teman, ini adalah option jawabannya. Option yang A tadi, kejahatan tindakan kriminal yang dilakukan di dunia cyber, ini tidak efektif. Kalimat efektifnya adalah kejahatan di dunia cyber. Penjelasannya, karena ini teman-teman, tindakan kriminal itu sudah terwakili oleh kata kejahatan gitu ya, sehingga itu tidak perlu diulang ya. Tindakan kriminal itu kan adalah kejahatan. Kita jangan gunakan dua-duanya, gunakan salah satunya saja. Kemudian yang B, kejahatan tindakan kriminal yang menggunakan teknologi cyber dan terjadi di dunia cyber. Ini juga tidak efektif karena kenapa? Penggunaan cyber pada dua frasa bisa dianggap lebihan sehingga kita sederhanakan saja menjadi kejahatan yang menggunakan teknologi dan terjadi di dunia cyber. Itu ya teman-teman. Kemudian untuk pilihan jawaban yang C, ini adalah kalimat yang efektif dan jawaban yang benar adalah C, kejahatan yang terjadi di dunia cyber. Ini adalah kalimat yang paling sederhana dan kemudian kalimatnya juga sudah cukup jelas ya. Sehingga pilihan jawabannya adalah yang C. Kemudian coba kita lihat option yang D tadi, kejahatan yang terjadi menggunakan teknologi cyber. Ini kenapa gitu ya? Perbaikannya adalah sebenarnya kalimat ini cukup jelas dan efektif. Eh, dengan sedikit penambahan saja sebenarnya, kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi cyber. Jadi kayak ini yang terjadi, yang dilakukan gitu. Ini agak 50-50 ya teman-teman. Inilah kesulitannya. Bagaimana kalian nanti memilih jawabannya antara C dan D ya. Bisa jadi nanti kita ragu memilih jawabannya.
Kemudian yang terakhir, yang E, ini cukup mudah menurut saya untuk dieliminasi. Kejahatan yang terjadi dengan menggunakan teknologi dan terjadi di dunia cyber ini tidak efektif. Kalimat efektifnya adalah kejahatan yang menggunakan teknologi di dunia cyber. Frasa pengulangan frasa terjadi dan kemudian terjadi itu, membuat kalimatnya menjadi berlebihan sehingga dihilangkan agar ia menjadi lebih ringkas. Begitu ya teman-teman. Oke, pada video kali ini kita cukupkan dulu pembahasan kita. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, kemudian like, dan juga share jika video-video yang kami berikan itu bermanfaat. Sehingga semakin banyak orang lagi yang mengambil manfaat dari video pembelajaran yang kita bahas. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, ini adalah motivasi untuk kalian. Saya yakin kalian sudah mempersiapkan SKD ini sekitar 1 bulan lebih ya teman-teman dari pengumuman rekrutmen CPNS tahun 2024 walaupun dengan apa namanya persiapan administrasi masih belum jelas nih administrasi kita lulus atau tidak, tapi kan kita tetap optimis dan belajar ya kepada teman-teman semua yang pastinya yang sedang menonton video ini selamat karena kalian sudah lulus administrasi ya pastinya karena sudah sampai video ini, saya yakin jika mereka tidak lulus administrasi, mereka tidak akan menemukan video ini. Oke teman-teman, ini adalah semangat untuk kalian, semoga bisa bermanfaat. Tetap semangat belajar, karena kenapa? Waktu pelaksanaan SKD itu semakin dekat teman-teman. Persiapkan diri dengan baik, jangan lupa baca kisi-kisi sebelum belajar. Agar materi yang kalian pelajari itu terarah gitu ya. Oke, untuk pada video kali ini kita tidak ada PR, tapi coba deh kalian kalau misalnya dari sebulan ini ya, misalnya kalian udah mempersiapkan diri sebulan ini SKD, ada tidak materi-materi yang mungkin kalian rasa kalian belum memahaminya gitu. Coba kalian tulis di kolom komentar sehingga nanti itu akan menjadi acuan kami untuk membuat video penjelasan, video pembelajaran lagi yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh kalian sebagai apa namanya, audiens gitu, sebagai viewers dari video ini itu adalah yang mana gitu ya teman-teman. Mohon bantuan dan partisipasinya. Terima kasih telah belajar bersama Konstat. Diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.